Maaf Mas, mau tanya yang disebut dengan Nurzatullah itu apa? Diri Bapak Ibu sendiri. Nurzatullah itu adalah kebenaran itu sendiri, kemurnian itu sendiri, kesadaran itu sendiri. Terus yang mana? Ruh Bapak Ibu sendiri. Ruh yang murni, ruh yang sejati. Itu adalah cahaya yang tak bisa disebutkan, yang tak bisa dibayangkan. Laisa kamislihi syai'un, tan keno kiniro opo, tan keno kinoyong opo. Dan itulah diri yang sejati Bapak Ibu sendiri, diri pribadi yang tunggal, yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa ditembus dengan akal, dengan indera mata. Itulah nur, apa itu tadi, Nurzatullah. Jadi Nurzatullah itu adalah roh diri yang sejati. Jadi diri sejati lan sejati ning diri. Diri sejati itu adalah yang di dalam zat, ruh, dan itu merujuk kepada ruh yang murni. Ketika kejadian sempurna, ku tiupkan ruhku, diri sejati. Diri sejati kembalikan kepada sejati ning diri, agar menjadi kemanunggalan sejati, esa tunggal jaya abadi. Wah, lingsir gengsir apa ya bahasanya itu ya, aduh ya itulah, tidak terkikis oleh zaman, tidak hancur, tidak lebur, tidak pergi kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi merujuknya adalah kepada ruh. Berarti itu ruh ya Mas, iya, dengan bahasa yang lain, ruh yang sejati. Karena nanti ruh ini pun akan gini loh, ruh yang murni, ya kan sudah saya itu kan kemarin, ruh yang murni itu ibarat listrik, yang kelistrikan ini masuk ke dalam TV jadi banyak gambaran-gambaran, banyak pemandangan-pemandangan. Ruh yang murni ini mengalir ke kulkas jadi dingin, mengalir ke magicom jadi panas. Ruh yang murni ini kelistrikan ibaratnya itu. Tapi sadari bahwa ibu bukanlah kulkas, bukanlah TV, bukanlah magicom. Itu ruh bapak ibu sendiri ini sedang berada gitu loh, sedang berada. Toh nanti pada akhirnya bapak ibu ya magicom itu sendiri, bapak ibu ya TV itu sendiri, bapak ibu ya kulkas itu sendiri. Pada akhirnya loh ya, kalau sudah dalam kemanunggalan sudah nggak ada beda. Antara wadah dengan isi itu nggak ada beda. Antara diri sejati dan sejati ning diri itu nggak ada beda. Aku adalah rahasia manusia, manusia adalah rahasiaku, itu nggak ada beda. Makanya ayo baca surat Yasin Bapak Ibu, matikan diri, matikan diri, matikan diri, baca Yasin. Makanya kan Yasin. Ayo kita coba kita kupas sedikit. Ya, itu apa? Ya itu adalah huruf terakhir dalam hijaiyah. Huruf terakhir dalam hijaiyah adalah huruf ya, shin. Coba Bapak Ibu buka Al-Quran. Huruf terakhir dalam Al-Quran itu di surat apa? Dan huruf terakhirnya itu apa? Coba dibuka Al-Qurannya. Huruf terakhir dalam Al-Quran itu huruf apa? Dan suratnya ada di 114 An-Nas. Huruf terakhirnya apa? Jadi Yasin, ya adalah huruf terakhir dalam hijaiyah. Shin itu adalah huruf terakhir dalam Al-Quran. Dan arti terakhir dalam Al-Quran itu apa? Manusia. Manusia. Aku adalah rahasia manusia, manusia adalah rahasiaku. Ayo, makanya Yasin dibaca untuk di acara-acara biasanya orang yang mau meninggal. Ya kita harus meninggalkan diri kita. Pengakuan-pengakuan diri harus kita tinggalkan, biar pengakuan sejati adalah
pengakuan sejatilah yang bertajalli. Ala Yasin Habibillah. Habibillah adalah raga Bapak Ibu sendiri. Di dalam raga Bapak Ibu ada suatu cahaya yang membawa sifat-sifatnya. Makanya disebut dengan Khalifatullah, disebut dengan kekasih Allah, disebut dengan wakil Allah. Jadi Tuhan mau menunjukkan sifatnya, keagungannya, kemuliaannya dengan sifat-sifat yang dibawa oleh manusia itu sendiri. Disebut dengan apa? Akhlakul karimah. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, kan ada ayatnya begitu. Jadi di mana? Di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Kenalilah diri, maka akan kenal yang sejati. Tapi ojo lali karo ngopi. Bapak Ibu diseruput gisit kopi nih. Gitu nih Bapak Ibu. Makanya Yasin itu merujuk kepada manusia yang sudah merdeka, yang sudah membawa akhlak ilahiyah, akhlakul karimah, yang tidak merasa bahwa diri kita yang bisa, tapi dia, jadi kesadarannya adalah dia. Tuh, sedikit surat Yasin. Makanya surat Yasin adalah untuk menghidupkan manusia sejati dalam diri kita. Secara syariat nama Yasin adalah salah satu nama Nabi Muhammad. Ya, itu tubuh diri Bapak Ibu sendiri. Ya, Muhammad itu adalah terpuji, sedangkan tubuh Bapak Ibu sendiri itu melafadzkan huruf Yasin, huruf Muhammad. Mim adalah kepala, H adalah dada, Mim adalah tulang punggung, pinggul, Dal itu adalah kaki. Makanya tulisan yang ditempelkan di tembok itu Muhammad, coba diperhatikan, itu seperti bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan itu posisinya seperti itu, Muhammad. Makanya manusia adalah makhluk yang sempurna. Jadi hakikat loh ya Bapak Ibu, hakikat dari Muhammad tinggal dari sudut pandangnya. Kalau yang dohir, tubuh raga manusia itu melafadzkan huruf mim, ha, mim, dal, tubuh manusia. Sedangkan dari rohani, Muhammad adalah cahaya yang terpuji, roh yang sejati ini yang ditiupkan langsung dari sang sumber. Ketika kejadian sempurna, aku tiupkan rohku loh. Tuh. Jadi nama Muhammad itu adalah tubuh raga. Makanya di akhir zaman besok akan namanya sama seperti namaku dan namanya bapaknya Abdullah gitu kan, apa gimana itu ya, adalah hadis atau riwayat atau apa itu di akhir zaman akan namanya sama ya, Muhammad tubuh manusia. Terus Abdullah kan hamba Allah, Abdullah hamba Allah. Ya biarpun ini namanya mungkin Robert, Paijo, terus siapa ya, Andi, terus siapa lagi ya, itulah. Tapi kalau ini tunduk patuh kepada Tuhannya, sudah mengenal jati dirinya, biarpun namanya Turijo, ya ini disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi bersolawat itu ya kita menjadi membawa sifat-sifat kerasulan.
membawa sifat-sifat kerasulan. Sholawat yang pertama gini, kita membaca nih, dari membaca turun kepada sifat, dari sifat nanti kita akan sadar, kita akan menjadi atau menerapkan sifat-sifat ilahiyah yang dibawa oleh Muhammad. Dalam syariat, Abdullah itu orang tua Nabi Muhammad. Apa maknanya? Ya, Abdullah itu artinya hamba Allah. Nah, orang tua kita yang mengabdi, berbakti, mengenal diri, dan mengenal ilahi, itu ya berarti Abdullah. Jadi Abdullah itu gelar. Nama Abdullah itu adalah gelar. Kita kan punya orang tua, terus orang tua kita adalah orang tua yang berkesadaran nih, orang yang mengenal Tuhannya. Ya berarti gelar untuk orang tua kita itu disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Semua ada di dalam diri kita. Semua itu ada di dalam diri kita kan. Makanya besok di akhir zaman namanya sama dengan namaku, adalah Muhammad, terpuji. Bapaknya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi biarpun namanya itu Pak Zain umpama nih, tapi sudah mengenal Tuhannya, ya berarti kan sudah mengabdi kepada Tuhannya, sudah benar-benar menjadi hamba sejati lah. Ini gelarnya Abdullah gitu. Biarpun namanya Pak Zain umpama,